Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Ridwan Cahyo dari UT Yogyakarta, Prodi Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan melanjutkan tugas dari mata kuliah logika. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu logical fallacy, apa saja contoh-contohnya, dan bagaimana cara kita menghindari sebuah logika fallacy itu sendiri. Mari kita bahas. Oke, mari kita mulai ya. Apa itu logical fallacy? Logical fallacy adalah sebuah kesalahan berpikir atau sesat pikir yang menyebabkan argumen atau kesimpulan menjadi tidak valid. Biasanya, sesat pikir ini membuat kita berpikir bahwa kita punya alasan yang kuat, padahal sebenarnya alasan tersebut tidak ada dasarnya sama sekali gitu, atau salah kaprah. Dalam dunia sehari, contohnya, kita sering menghadapi sesat pikir tanpa sadar, entah dalam diskusi politik, sosial, ataupun dalam bermedia sosial. Dan logical fallacy ini memiliki beberapa ciri-ciri gitu. Antara lain, yang pertama, terdengar meyakinkan, namun tidak didukung dengan bukti yang sangat kuat. Yang kedua, biasanya menyerang pribadi, bukan ide atau gagasannya tersebut. Yang ketiga, melompat ke kesimpulan tanpa alasan yang cukup. Dan yang terakhir adalah mengandalkan emosi, bukan logika. Oke, yang selanjutnya adalah yaitu apa saja sih bentuk-bentuk sesat pikir gitu. Sebetulnya bentuk sesat pikir atau logical fallacy itu ada banyak sekali. Namun jika bisa saya lebih simpelkan gitu ya, logical fallacy itu secara umum memiliki dua kategori. Yang pertama yaitu formal fallacy atau struktur logikanya yang rusak. Formal fallacy ini adalah jenis kesalahan penalaran logis yang terjadi karena adanya pelanggaran terhadap bentuk atau struktur logika. Kesalahan ini biasanya muncul dalam argumen deduktif ketika konklusi tidak mengikuti secara valid dari premis-premis yang diberikan. Sebagai contoh berikut. Bentuk formal fallacy ini memiliki bentuk struktur argumen sebagai berikut. 1. Jika A, maka B. Kedua, B terjadi. Yang ketiga, maka A terjadi. Sebagai contoh, jika hujan, maka jalanan akan basah. Lalu, jalanan ini basah. Dan yang ketiga, berarti jalanan ini basah pasti karena hujan. Gitu. Sebagai contoh, argumen di atas tidak sepenuhnya valid karena jalanan basah bisa disebabkan oleh banyak hal. Misalnya, disiram tukang kebun, pipa bocor, dan sebagainya. Meskipun premis-premisnya terkesan benar, dan mungkin mendekati benar, namun bentuk argumennya cacat secara logis gitu. Karena ya seperti yang kita bilang, jika hujan, maka jalanan basah. Itu benar, jika hujan, jalanan basah. Namun ketika ada kesimpulan, oh jalanan itu basah, pasti berarti penyebabnya hujan gitu. Itu belum tentu karena jalanan basah itu bisa disebabkan dengan kondisi yang lain gitu. Seperti yang saya bilang tadi, misalnya disiram tukang kebun, pipa yang bocor, dan sebagainya. Ini yang kedua adalah informal fallacy atau kesesatan berpikir secara informal. Informal fallacy adalah kesalahan dalam penalaran logis yang terjadi bukan karena pelanggaran struktur formal logika, melainkan karena kelemahan dalam substansi konteks atau cara penyampaian argumen. Contoh informal fallacy dalam dalam berpikir ini sangat banyak. Namun saya hanya mengambil dua contoh. Contoh yang pertama adalah ad hominem. Ad hominem ini adalah sesat pikir yang menyerang pribadi daripada menyerang argumen. Sebagai contoh berikut. Ketika seorang politisi dikritik tentang kebijakan publik atau kebijakan ekonomi yang menyangkut masyarakatnya gitu. Lalu kita sebagai mahasiswa mungkin kita mengkritik politisi tersebut gitu. Lalu politisi tersebut melontarkan kalimat dengan kayak, kalian ngerti apa? Kalian cuma mahasiswa, kalian nggak tahu urusan kompleks dalam bernegara gitu. Nah, sebetulnya harusnya yang mereka lawan itu argumen saya tentang politisi itu, tentang kebijakan itu. Namun
mereka lebih menyerang tentang status pendidikan saya gitu. Mereka menganggap karena saya seorang mahasiswa, saya nggak ngerti apa-apa tentang tentang kebijakan-kebijakan gitu, kurang lebihnya seperti itu. Lalu yang kedua adalah strawman fallacy. Strawman fallacy adalah kesalahan logika di mana seorang mengubah atau menyederhanakan argumen lawan menjadi versi yang lebih lemah atau lebih mudah diserang. Alih-alih membalas kritik dengan argumen, tujuan dari sesat pikir ini adalah untuk menyerang dengan menggunakan distorsi dari pendapat lawan bukan ide yang sebenarnya diajukan. Sebagai contoh, sepertinya pemerintah harus memberikan kebijakan yang baik di internet gitu, regulasi yang kuat tentang internet, tentang UU ITE misalkan. Lalu teman saya ini bilang, loh berarti kalau kayak gitu kamu ingin pemerintah tuh mengontrol semuanya ya, berarti kamu ingin kita tuh tidak bebas di sosial media ya, kurang lebih seperti itulah. Padahal yang ingin saya tegaskan adalah seharusnya pemerintah itu memiliki regulasi yang kuat untuk apa namanya regulasi yang kuat dalam bersosial media lah, kurang lebih seperti itu, internet gitu. Demikian jawaban bisa saya berikan. Mohon maaf atas banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.